Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, mungkin sebentar lagi Ramadan. Mungkin apa sih yang lebih dipersiapkan Iya, banget? Masya Allah, ini sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ini ada perasaan bercampur ya, antara bahagia dan sedih gitu. Perasaan bahagia karena Alhamdulillah kalau Allah kasih izin bisa masuk bulan suci Ramadan, bisa kembali lagi sama Allah gitu. Kadang-kadang kita ini selain Ramadan banyak jauhnya daripada Allah gitu kan. Jadi bahagia karena akan mulai rutinitas lagi dengan tarawih yang setiap malam. Kami di pesantren ini tiap malam tarawih, tiap malam ada ustadz-ustadz, ada guru-guru kami yang datang bersilaturahmi, mengunjungi para santri-santri. Itu kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan juga ketika sahur, bagaimana kita bisa makan sama anak-anak, sama keluarga. Itu juga kebahagiaan yang tidak terlukiskan ya, anak-anak belajar puasa, Masya Allah, ketika berbuka puasa. Jadi bulan suci Ramadan ini tidak hanya sekedar bonding kepada Allah, tapi bonding kepada anggota keluarga. Itu kebahagiaan. Sedihnya karena terus terang memang keluarga kami tidak lengkap karena ayah udah nggak ada ya. Betul. Allahumma terlahu warhamhu wa'afifu anhu amin amin rabbal alamin. Jadi momen-momen Ramadan itu kan banyak teringat dengan orang tua gitu. Nah, orang tua udah nggak ada satu, jadi itu juga buat sedih lah sebenarnya. Karena Allah nggak kasih kesempatan untuk ayah kami bisa melanjutkan ibadahnya gitu di dunia ini. Ya begitulah teman-teman semua, dan kesibukan di Ramadan pasti tiap hari ada di pesantren dengan tarawih. Dan memang di Ramadan ini ada kenikmatan tersendiri karena nggak seperti dulu. Kalau dulu kan masih zaman-zamannya main sinetron segala macam, memang waktunya habis di kerjaannya. Sekarang memang lebih banyak waktunya di pesantren dan masih tetap dengan dakwah keliling Indonesia, safari dakwah setiap weekend. Karena anak-anak cuma kasih izin, kalau dakwah keluar negeri boleh, atau keluar kota bolehnya cuman nggak boleh lama-lama gitu. Jadi mereka juga kasih batasan gitu, sehingga saya hanya weekend saja safari dakwah keliling Indonesia. Saya pikir penting untuk menyapa masyarakat Indonesia secara langsung, melihat kondisi masyarakat Indonesia secara langsung, itu penting bagi saya. Jadi safari dakwah itu sudah saya jalankan bertahun-tahun ya teman-teman semua, nggak bisa saya tinggalkan. Jadi itu mungkin apa-apa yang di bulan Ramadan. Dan sebenarnya kami mempersiapkan diri untuk pindah, karena kalau Allah izinkan teman-teman mohon doanya, kami ingin sekali untuk bisa belajar lebih banyak gitu. Jadi kalau Allah izinkan, dengan doa dari teman-teman semua, semoga Allah mudahkan saya dan anak-anak bisa pindah ke Mesir di tahun ini untuk belajar betul-betul, supaya nanti bisa bertambah ilmu, bisa balik ke Indonesia itu dengan kondisi yang lebih lebih bisa menebarkan manfaat lebih banyak kepada orang-orang. Jadi konsentrasinya sih lebih ke persiapan pindah gitu. Karena tahun ini insya Allah akan umroh, kemudian akan haji. Setelah haji nanti insya Allah akan langsung pindah ke Mesir. Progresnya udah seperti apa Uma? Yang kita tahu kan juga emang Uma pengen pindah, tapi progresnya sampai sekarang udah Progresnya seberapa? seperti apa? Saat ini suami saya lagi ada di Turki dan akan ke Mesir. Saat ini lagi ada di luar. Karena beliau akan mempersiapkan, beliau akan survei tempat tinggal yang akan ditempati nanti. Kemudian akan pilih-pilih sekolah untuk anak-anak juga. Jadi persiapannya sekarang udah dalam tahap yang, kalau dari segi uh, tempat tinggal sekarang sudah lagi dicari-cari. Kalau dari segi sekolah, ada beberapa sekolah yang memang kita sudah bidik ya, memang kita sudah tuju. Sekarang lebih ke persiapan saya maupun anak-anak, kita lebih persiapan banyak belajar sih. Salah satunya belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang mendukung supaya ketika sekolah di sana bisa langsung masuk gitu. Uma, Jadi tiap hari disebutkan dengan belajar-belajar persiapan untuk sekolah di sana. Uma tadi bilang kalau misalnya umroh, haji, Iya, abis itu pindah, itu iya. mencakup siapa aja? Ya, umroh nanti insya Allah setelah Lebaran. Mm-mm. Umroh keluarga inti ya, saya, ibu, kemudian ada suami, anak-anak saya. Kemudian banyak dari pesantren juga, tiap tahun alhamdulillah ada donatur yang luar biasa yang membiayai teman-teman kita yang hufaz ini, para penghafal Quran. Selalu tiap tahun memang kita berangkat umroh. Kemudian nanti haji, insya Allah haji bareng adik-adik juga insya Allah, kalau Allah izinkan. Kita lihat ya, kadang-kadang kan kita rencana haji tapi kadang-kadang Betul. entahlah visanya atau apanya nggak tahu, Mm-mm. tapi kita berencana untuk haji insya Allah. Jadi mohon doanya supaya semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Oke, Ustazah mungkin ibunda gimana? Ikutkah Iya, jadi ibu insya Allah umroh ini ibu ikut, alhamdulillah. pindah? Ibu akan ikut umroh bareng kita di bulan Syawal setelah Lebaran. Tapi kalau pindah, karena ibu masih banyak sekali pengobatan. Tapi ibu udah relatif sehat. Ibu, kenapa saya berani untuk akhirnya pindah tahun ini? Karena ibu dalam keadaan yang relatif sehat gitu, yang sehat gitu. Dan sebenarnya ibu pengen juga pindah ke Mesir bareng sama saya dan anak-anak. Tapi mungkin kita lihat keadaan lah, karena cucu-cucunya ibu saya kan ada juga di Indonesia. Jadi mungkin sekian bulan di Mesir, sekian bulan di Indonesia, rencananya seperti itu. Nah, ngelihat mungkin eh,
Ibunda kalau Ramadan kali ini fokusnya ke Oh, apa kalau sih? ibu, masya Allah ya, ibu saya itu orang yang paling konsisten, paling istiqomah, paling rajin dibanding saya dan kami semua bersama dengan Quran. Ibu saya itu sehari bisa, wah luar biasa. Saya sendiri sempat sampai terkagum-kagum ya dengan keistiqomahan ibu saya. Ibu saya itu nggak baca Quran pada saat koma aja udah, pada saat di ICU itu nggak baca Quran. Tapi selebihnya begitu sadar otaknya udah mulai berfungsi, Quran lagi gitu. Jadi ibu tuh apa ya, contoh teladan untuk salah satunya dalam hal Quran kepada saya dan adik-adik. Jadi masya Allah lah beliau katakan di usia senjanya beliau, salah satu hikmah, mungkin ayah sudah berpulang ya, semoga Allah ampuni ayah saya, salah satunya adalah beliau lebih banyak waktu bersama dengan Al-Quran. Ustazah mungkin bisa dijelasin kalau untuk haji ini pada mungkin ke Ustazah yang Iya, ke berapa kali dan adik-adik kalau ini. untuk haji memang kami mendaftar ya insya Allah ya, tapi kan kita nggak tahu nanti Allah Betul. panggil atau tidak gitu. Tapi rencananya hajinya memang rencana, ini masih rencana manusia, kita Betul, mau doanya ya. betul. Kita nggak pernah tahu, tapi kita merencanakan ada haji bersama dengan adik-adik sih. Tapi nanti kalau sudah pasti, nanti saya akan kabari teman-teman untuk minta doa dari teman-teman semua. Ustazah di Ramadan kali ini lebih mengajarkan ikhlas atau apa nih Ustazah? Di Ramadan kali ini karena anak-anak udah mulai besar, mereka udah puasa full itu sebenarnya dari bulan tahun-tahun sebelumnya. Mariam sudah 9 tahun, Khadijah anak saya kedua sudah 8 tahun, Ibrahim sudah 6 tahun, itu sudah bisa puasa full sebetulnya. Jadi lebih banyak ngobrol sih, sekarang kan anak-anak udah besar-besar, udah nggak serempot dulu, kemudian udah ngerti tentang banyak hal, jadi lebih banyak bisa diajak bicara tentang makna puasa, sudah bisa diajak bicara apa sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan kalau kita melakukan ibadah ini, ibadah itu gitu. Dan sebenarnya anak-anak sih kemarin bilang, Uma ayo kita ke kuburnya Mbah gitu, Mbah Kakung ya, ayah saya. Kuburnya Mbah Kakung, kangen pengen ziarah kubur. Sebenarnya ziarah kubur nggak mesti di waktu-waktu tertentu sih, bisa waktu kapan saja. Tapi kemarin anak-anak minta pengennya sih sebelum puasa pengen ziarah ke kuburnya kakek gitu. Mereka anak-anak bilang begitu. Jadi ya sekarang anak-anak udah besar, udah jadi partner ngobrol, tiap malam udah ngobrol, cerita banyak hal, curhat banyak hal, jadi lebih mudah memahamkan mereka tentang puasa itu sendiri. Dan tiap malam tuh obrolannya berisi, kita akan pindah ya nak ya, kita akan pindah untuk menuntut ilmu. Mungkin kehidupan kita nggak seenak ketika di Indonesia. Di Indonesia kan istilahnya udah settle gitu, semuanya serba Udah ada, ada. semuanya mudah gitu, semuanya kita udah tahu gitu. Terus saya bilang kita akan pindah. Jadi saya tiap malam harus mengucapkan itu supaya mereka nggak kaget, nggak culture shock gitu, nggak membanding-bandingkan ya. Pasti membanding-bandingkan ya kehidupan di luar negeri sana sama di Indonesia, yang pasti Indonesia pasti lebih enak gitu. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru di zona yang nggak nyaman mungkin. Jadi tiap hari pembicaraan kami tidak hanya menjelang Ramadan ini, tidak hanya ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan, tapi juga persiapan hati supaya anak-anak siap untuk pindah. Karena di tahun ini yang pindah duluan itu saya sama 2 anak, Maria Khadijah. Anak lainnya masih tinggal di Indonesia. Nanti insya Allah akan menyusul perlahan-lahan yang lainnya gitu. Jadi saya pikir dalam menuntut ilmu memang harus ada pengorbanan ya, harus ada yang dikorbankan sedikit gitu demi masa depan yang lebih baik lah. Untuk berapa lama Umah di sana? Berapa lama? Allahu a'lam. Yang jelas anak saya SD, SMP, SMA, kuliah. Nggak tahu. Saya juga mohon doanya semoga bisa diterima di salah satu universitas Islam yang kuliah lagi sih. Saya ngerasa bahwa saya punya tanggung jawab yang besar ya, maksudnya ketika saya ceramah orang-orang mau dengerin itu kan sebuah tanggung jawab besar untuk saya terus harus menambah ilmu.